Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Selamat kepada Bapak Ibu semua. Selamat datang pada pertemuan baik itu maupun offline maupun online di pelatihan LKP Azikro kali ini. Perkenalkan, nama saya Trihari Fajaryadi sebagai penanggung jawab LKP, penanggung jawab operasional, untuk memberikan sedikit sepatah kata, dua patah kata terhadap pelatihan ini. Yang pertama, ucapan terima kasih juga kepada mitra kita Umi Zubaidah selaku narasumber dari pelatihan bekam estetika. Yang kedua, suruh ngasih tentang bekam estetika. Biasanya kalau bekam estetika terkait dengan wajah, ada 3 hal prinsip ketika kita melakukan sebuah terapi. Yang pertama adalah aman, yang kedua nyaman, yang ketiga baru efektivitas. Kita bicara yang ketiga dulu, efektivitas. Jadi tahun 1986 itu ada seorang ilmuwan Amerika yang mendapatkan hadiah Nobel rupanya. Dia menemukan sebuah senyawa atau zat yang bisa dihasilkan oleh tubuh, namanya nitrit oksid. Yang senyawa ini sangat-sangat membantu dalam terapi. Yang pertama itu demensia, pelupa. Yang kedua Alzheimer, itu masalah gemetar di otak itu. Yang ketiga rupanya nitrit oksid ini bisa meningkatkan laju peredaran darah dan juga melebarkan pembuluh darah. Yang berikutnya nanti ada membuat relaksasi otot otot polos atau kinerja seluruh organ tubuh kita. Jadi manfaat dari nitrit oksid ini luar biasa. Yang rupanya itu bisa dihasilkan oleh pembuluh darah kita. Dalam hal ini pembuluh darah yang dibuat stres. Atas teori itu, maka ketika Anda membekam wajah beda dengan membekam bagian punggung misalnya. Kalau di bagian punggung, esensi dasar ketika Anda pengen membekam adalah yang pertama menghilangkan sumbatan-sumbatan pembuluh darah misalnya, atau fokus pada pengeluaran darah yang banyak, begitu ya, sehingga kopnya terlalu lama. Itu akan berbeda ketika Anda membekam wajah. Kenapa? Karena struktur wajah itu sangat-sangat tipis dibandingkan struktur atau ketebalan kulit di punggung gitu. Sehingga ketika nanti membekam wajah tidak sama, baik itu durasi pengkopannya maupun teknik perlukaannya. Contoh misalnya, ketika Anda ngekop pertama kali sebelum pembekaman, kalau di punggung maksudnya supaya terjadi pengumpulan cairan di daerah yang dikop. Itu yang pertama. Yang kedua itu supaya terjadi anestesi alami, sehingga ketika terjadi penusukan nggak begitu sakit ketika dikam. Tapi kalau di wajah enggak. Kenapa? Akibatnya ketika kulit wajah tipis ditarik terlalu lama, terlalu kuat misalnya, itu akan menyebabkan pembuluh darah di bawah kulit akan jadi pecah. Ketika pecah dia jadi lebam. Atau Anda kop lama-lama. Ketika kop lama-lama karena kondisi pembuluh darah tipis, maka daerah sekitar situ lebih cepat panas dibandingkan di daerah punggung. Sehingga ketika Anda ngekop lama bisa jadi terjadi blister. Jadi ketika Anda membekam wajah nantinya, itu durasinya nggak boleh lama, tarik kopnya juga nggak boleh kuat. Fokus pada teknik perlukaannya.
bukan fokus pada teknik pengkopannya gitu. Kenapa? Makin banyak daerah yang dilukai. Di sini misalnya, di bekamnya di sini 5 cm dari sini itu terjadi peningkatan laju peredaran darah dan melebarnya pembuluh darah. Sehingga seringkali kita bilang bahwa ketika habis dibekam tuh peredaran darahnya lancar. Jadi mukanya itu kayak apa ya? Kayak Humairoh begitu ya, memerah seperti itu. Dan nggak bisa langsung sekaligus semua. Ini ketika Anda bekam satu titik ini, melebar pembuluh darah sini, kemudian sini satu titik, melebar pembuluh darah sini, laju peredarannya itu 3 hari pasti melebar. Kalau Anda pengen mentreatment wajah supaya 1, kerutannya hilang, 2, jerawat, begitu ya. Teknik-teknik ini bagus. Tapi jangan lupa titik sunnahnya yang harus rutin. Dan yang terpenting adalah protokol sehat dari dalam. Bagaimana Anda bisa menyeimbangkan emosi dan pikiran Anda sehingga itu bisa tercermin dari luar. Demikian mungkin bicara soal efektivitas. Berikutnya adalah kenyamanan. Kenapa harus nyaman? Karena gini, ketika kita bicara tentang nyaman, relax gitu, maka ada hormon tertentu yang keluar, namanya endorfin. Keberhasilan Anda ketika melakukan treatment adalah orangnya itu mengeluarkan endorfin sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika selesai di treatment dia relax. Nah, endorfin inilah yang meningkatkan sistem imun kita. Kenapa? Fokusnya di nyaman dulu baru efektivitas. Berikutnya yang pertama nih tentang amannya. Anda harus lihat karakter kulit setiap orang. Yang pertama elastisitasnya, yang kedua jenis kulitnya, kulit berminyak kah, kulit kering kah, sehingga treatmentnya juga itu akan berbeda. Contoh misalnya orang yang tua dibekam dengan orang yang muda dibekam, maka tarikan kopnya juga berbeda, seperti itu. Jadi yang pertama aman dulu, yang kedua nyaman, yang ketiga baru efektivitas. Mungkin itu saja gambaran tentang bekam estetika. Demikian, mudah-mudahan pelatihan kali ini memberikan manfaat yang besar kepada Bapak Ibu, kepada ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.